Sobat Amino, ketemu lagi dengan kita. Ada saya Risma dan Sumi. Kok masih Sumi ya? ya, terus maunya siapa? Anggi, karena lagi Minar. Iya benar. Cakep karena pakai bajunya dia berada. Iya. Karena nggak bisa dilepas loh. Gimana kabar hari ini, Sobat Amino? Ya, kita akan bahas lagi tentang banyak hal tentang di Amino Podcast. Let's go. Kita ini di mana sih? Di mana? Ini lagi ada di butiknya Ria Miranda yang ada di Semarang ya. Iki neng tengah kota guys, kota Semarang. Kalau orang kota studio ya. Iya. Punya neng studio ya. Hujan bocor. Kamu podcast bocor kita pernah banget. Iya. Kenapa sih kita sampai sini? Ya karena kita pengen ngobrol nih sama orang. Siapa? Coba ya. Oh iya. Ulangi. Kurang jelas. Ya karena ini bukan karena apa-apa, karena saya lagi sariawan. Nyaro di bawah. Sasi. Iya. Jadi gimana sih kalau pakai behel tuh ya? Ngobrolin apa sih sebenarnya? Tapi sebelum kita ngobrol lebih banyak, kita kenalan dulu nih. Ada narasumbernya, ada dua loh. Ya. Kenapa tadi kita jauh-jauh ke sini? Karena ternyata di sini ownernya ternyata seorang dokter ya, Dokter Monika Martadilat. Yang biasa dipanggil Dokter Monik. Biasa dipanggil Monik, Mbak katanya. Oh, Mbak. Monik. Karena dia memutuskan untuk tidak praktek tapi jadi full time mommy. Wah, luar biasa ya. Pilihan yang sulit loh. Sesuai dengan tema kita mau ngomongin apa tentang pilihan hidup itu sulit. Coba kita kenalin dulu. Silakan Mbak Monik mengenalkan diri. Kenalnya gimana ini? Iya. Perkenalkan. Saya Monika Martadila. Umur nggak? Boleh. Umur kenapa Monik? Umur bulan ini. Tanggal berapa? Sama loh, aku juga bulan ini. Tahun ini 33. Wah, aku guys. Saya ibu dua anak. Oh, mother of two. Ya, mother of two. Udah ya gitu aja. Aktivitas hariannya? Aktivitas sehari-hari ngurus anak sama ngurus butik. Udah itu aja kesibukannya. Anak kandung kan bukan anak tetangga juga bukan nggak diurus ya. Itu Anda. KTK dia. Dan ada satu lagi narasumber kita ya ini ya inti Udah nggak usah dikenalin lagi. Udah sekali ya. Siapa ya? Silakan diperkenalkan Dokter Rila. Udah bosan kali ya, jadi nggak perlu diperkenalkan lagi. Saya Dr. Rila Fiftina, saya psikiater dari Rumah Sakit Jiwa Amino Gondong. Ya. Viewer. Sebar Monik, kita mau ngobrolnya dari bawah. Iya dong. Nanti kalau nggak diajak ngobrol, saya suruh lepas. sekarang juga. Bros, jangan lupa bros. Oh iya. Balikin. Gimana sih bisa memutuskan untuk aku nih dokter tapi tidak praktek padahal di sekolah ya tahu sendiri ya dok gimana sekolah Jungkir bus saya nggak tahu. Jadi dulu buka Ria Miranda Semarang ini posisi saya sudah lulus dokter. ya. Selesai intensif 1 tahun di Jawa Timur. Biasa maksudnya masih gonjang-ganjing. Duh, aku meh kerja apa? Kerja neng di gitu kan. Terus ya biasa kita ada grup angkatan ditawari temen ngamen. Istilahnya ngamen ya gitu ya. Jaga klinik liatin teman-teman gitu. Ya wis jaga klinik BPJS dulu ada 1 klinik lah gitu kan. Tiap sore berangkat jaga terus
aduh aku tiba-tiba ngeblank deh. Jawab aja Terus Apa-apa asal jangan nangis aja. Di lain sisi aku juga punya interest sama satu brand hijab, brand Ria Miranda gitu kan. Suka brand Ria Miranda karena brand ini banyak ada komunitasnya gitu kan. Kenal dari satu orang ke yang lain, terus bikin grup. Nah di situ kenapa ya udah ada grupnya kok aku nggak ini bikin buka butiknya gitu. Terus tapi posisi itu saya masih ngamen gitu loh, jaga di klinik itu tadi gitu kan, sambil mikir gimana nanti bilangnya ke orang tua gitu juga. Terus iseng email ke Jakarta, ke Ria Mirandanya iseng pengajuan untuk membuka butik untuk cabang Semarang gitu kan. Dipercaya kayak ya umurku segini gitu kan, aku belum kerja cuma klinik gitu, dipercaya nggak nih jadi partner Ria Miranda gitu. Emailku direspon sama Jakarta gitu kan, sampai mereka survei, kita nyiapin beberapa lokasi. Ini belum bilang sama orang tua nih, gitu kan, belum bilang tua. Terus survei, pusat akhirnya ACC. Nah, PR gue lagi nih, gimana yakinin sama orang tua gitu kan. Ya udah, yang penting jalan dulu aja. Singkat cerita, orang tua ACC, aku cuti jaga klinik. Cuti ngamen. Udah kita fokus. Itu posisi belum nikah ya, Mbak Risma, posisi belum nikah itu buka itu. Aku fokus buka butik, opening, terus berjalannya butik ke depan. Rasanya kayak ternyata orang jualan itu nggak cuman dodolan beli udah selesai gitu kan. Aku nggak bisa nyambi antara mikir antara praktek ngamen sama ngurus butik gitu, nggak bisa gitu kan. Ternyata aku harus ada komunitas yang harus aku jaga gitu kan, bagi waktunya nih yang belum bisa gitu kan. Bikin acara, terus nanti mungkin ada monthly meeting sama Jakarta gitu kan, belum lagi nanti masalah di klinik gitu kan sama owner kliniknya gitu kan. Udah aku kok rasanya nggak bisa nih, pikiran terbelah-belah gini dengan basicku yang bukan sekolah ilmu bisnis, sekolah dokter, tiba-tiba buka bisnis gitu. Jadi ya terus aku harus pilih salah satu. Kenapa yang dipilih yang ini? Kenapa? Jadi itu suwi gitu loh guys. Iya. Itu proses memilih akhirnya oke, aku jadi bisnis aja deh gitu. Itu melalui sholat. Iya pastinya ya. Maksudnya kayak orang tua gitu kan. Jadi dulu yang mengarahkan saya untuk menjadi dokter adalah dari orang tua, karena beliau punya keinginan profesi yang bisa langsung kita rasakan manfaatnya itu kayaknya kamu bisa lewat jadi dokter gitu kan. Harapan dari orang tua itu nanti kamu bisa sosial gitu. Jadi kayak dulu bayangannya nanti kita punya klinik keliling, kita bantu-bantu orang yang kurang mampu ke daerah-daerah gitu. Itu mimpi dari orang tua gitu kan. Terus cuman saya meyakinkan lagi kalau kita kalau mau berbuat baik, kita ingin bermanfaat untuk orang itu jalannya tuh banyak gitu loh. Jalannya banyak, nggak harus jadi dokter gitu kan. Jadi saya meyakinkan orang tua saya lewat butik Ria Miranda ini nggak sepenuhnya saya mencari profit gitu. Jadi nggak sepenuhnya saya jualan aja gitu loh. Jadi saya pengen ada manfaat dari bisnis kita gitu loh. Kita buka bisnis pengen ada manfaatnya, dan pasti nanti jalannya adalah kita mau bersosial ke siapa, ke yang kurang mampu atau paling enggak orang terdekat itu masih bisa gitu loh. Saya meyakinkan orang tua di situ gitu loh, dengan cara
gitu loh. Jadi memang dari bapakku minta base data gitu loh, by data gitu kan. Coba neraca penjualanmu gimana gitu kan, kamu bisa balik modal enggak gitu-gitu loh. Terus apa nih katanya kamu bisa bantu apa gitu kan. Tapi maksudnya selama dulu 6 tahun di Kota Lama benar-benar struggle ya. Ria Miranda itu brand desainer dari Jakarta yang pertama masuk Semarang, setahu saya, yang ada tokonya gitu loh. Pertama di Semarang, terus ya bukannya aku ngomongin apa yang udah saya amalkan atau apa ya, cuma dari 6 tahun buka Ria Miranda itu saya bisa membantu saudara terdekat saya untuk menyelesaikan pendidikan sampai jenjang kuliah. Ada tiga saudara sih yang dulu saya kuliahkan. Nah, gitu Sobat Amino. Jadi, walaupun kita tidak berada dalam garis kita sesuai akademik yang kita pelajari, tapi kalau kita niatnya baik, hasilnya tetap akan bahagia. Jajarannya tentu yang benar-benar harus digarisbawahi, stabilo, miring, kandel, sama. Ya, apalagi kalau seperti yang diceritakan oleh Mbak Monik tadi, bahwa harapan orang tua kan menjadi dokter gitu ya. Sekolahnya larang. Iya, itu nomor 1 ya kan. Anaknya udah jungkir balik nih, gimana lah sekolah di kedokteran ya. Apalagi kesulitan-kesulitan yang sudah dihadapi, pilihan yang sangat sulit sebenarnya ketika dia kemudian berseberangan dengan profesi yang harusnya kemudian dilalui. Orang meyakinkan orang tua sehingga orang tua setuju itu adalah sesuatu yang sangat sulit pastinya. Orang tua pasti ada kekecewaan. Meyakinkan orang tua saya bahwa saya nggak harus jadi dokter kok untuk bisa bermanfaat buat orang lain. Pilihan hidup, balik lagi ke pilihan hidup, itu adalah yang tahu pilihan hidup itu tepat buat saya cuman saya. Orang lain nggak bisa tahu. Orang lain itu kan hanya melihat saya bahwa yang terbaik itu kok, tapi saya terbaik versi mereka itu belum tentu nyaman buat saya. Gitu. Jadi bagaimana kita menentukan pilihan hidup adalah saya lihat dulu di diri saya sendiri. Saya nyaman nggak sih di situ? Kalau saya nyaman, maka apapun yang kita lakukan dengan serius itu pasti ada hasilnya. Walaupun kamu baru babat alas tadi, yang seperti diceritakan babat alas dulu ya, wah nggak mungkin kamu dapat outcome ya. Selama itu serius dan ditekuni, pasti ada aja jalan. Sebenarnya kayak gitu tuh ada pemeriksaannya nggak sih, Dok? Pasti benaknya orang tua kan kayak gitu ya, udah terpatri di Indonesia apalagi gitu ya. Fotografi mendapat berapa sih kamu bisa hidupin keluarga kamu? Enggak, itu adalah sesuatu yang wajar dipikirkan oleh orang tua. Tapi ya balik lagi bahwa semua yang kita lakukan dengan ketekunan itu pasti ada hasilnya. Menerobos jalur itu adalah sesuatu yang harus mentalnya. Ya, mentalnya kita up and down gitu ya. Apalagi tahu hanya kita, orang lain yang melihat itu nggak akan tahu apa yang terbaik buat kita, karena dia berpikir dari sisinya dia. Yang terbaik buat dia adalah dia memiliki anak, nggak masalah gitu kan. Kalau yang terbaik buat dia bahwa saya nggak sanggup ketika saya memiliki anak, pastinya ada pertimbangan buat mereka. Yang tidak boleh adalah ketika kita memaksakan pendapatnya kita. Saya mau child free kok kalian resesi misalnya seperti itu yang tidak boleh. Mereka bertoleransi, kita boleh child free, demikian sebaiknya. Saya mau child free, maka orang lain juga sebaiknya bertoleransi terhadap pilihan saya. Seperti itu. Gak ada satu orang pun yang akan mengetahui apa yang pas dan betul buat saya kecuali saya sendiri. Balik lagi begitu. Gimana menanggapi karena gini yang lagi viral? Ya, kembali lagi ke pilihan ya. Punya suku yang memiliki marga, maka akan punah juga, marganya nggak akan berlanjut lagi gitu kan, misalnya seperti itu. Jadi setiap pilihan itu pasti akan ada hal-hal yang baik dan buruknya. Nah, mana yang versi baiknya dan mana yang buruk biasanya kita akan memikirkan. Artinya pilihan A, pilihan B, kita mulai nge-list ya di to-do list gitu ya, ditulis listnya mana sih sisi baiknya, mana sih sisi buruknya, dipikirkan lagi baik-baik. Nah, keputusan tetap balik lagi ke kita. Curhat lagi. Itu aja terus loh dari Anda biasanya juga bocor banget curhatnya. Gitu, gue ingat banget. Kayaknya kita harus menang gue, kayak mau dipancing gue. Jadi tuh ya, kita Kalau saya mulai sama yang ibu-ibu itu gitu loh. So
iso ya bagi pikirannya, badannya gitu. Saya juga kadang kepengen gitu loh bisa bagi macam-macam urusan beres rapih gitu kan. Soalnya ternyata orang jualan itu nggak sekomplek itu juga gitu loh ternyata gitu kan, nggak cuma dodolan dipajang dijual laku udah gitu, enggak, kita ada treatment customer. Terus gimana lagi nih kalau penjualan masih kurang gitu kan, kita harus push apa lagi gitu, kasih promo apa lagi gitu. Walaupun ini memang franchise ya, kita udah tersistem semua dari pusat, kita cuma menjalankan programnya, tapi untuk maksudnya kayak market per kota kan beda-beda gitu. Iya. Treatment customer kan beda-beda. Nah itu jadi PR saya nih mikir. Jadi kalau dari rumah wes gak bisa mikir dong, udah anak-anak ibu nggak boleh pegang HP, ibu gini-gini nih ya wes gitu kan. Nanti baru muncul ide lagi tuh udah di sini gitu loh. Nanti apalagi pulang ketemu anak itu senang sebenarnya kan, cuman ya itu gimana sih coba? Jangan sampai saya jadi periksa kan. Apa ini? Iya, benernya ini kan bisa fokus ya. Tapi kalau kita yang multitasking gini gitu, terus kalau udah Multitasking, multitalent. itu harus gimana? Tetap ada nilai positif negatifnya. Tadi balik lagi ya, ada baik dan buruknya. Kalau tidak bisa multitasking, beliau hanya bisa satu aja yang difokusin. Kekurangannya adalah ketika dia ada masalah yang lain, maka nggak akan support orang yang multitasking. Biasanya seperti itu. Gitu. Orang multitasking itu kan ada biasa pecah saja, sehingga ketika ada masalah dia masih jadi dia ini kelas seadanya, itu seadanya gitu. Kan fokus kan enggak, dia pasti perfect gitu. Karena dia pilih itu aja. Nggak masuk ke gangguan kepribadian atau apa nggak ada aku tahu juga kepribadian. Belum bermaksud. Maksudnya kayak dulu waktu aku asli itu ternyata maksudnya kalau orang awalnya kan apa sih sakit jiwa orangnya dari itu aja kan. Padahal di dalamnya itu mendiagnosis gangguan kepribadian, gangguan jiwa itu banyak banget ya dokter. Diagnosis Ngerti nggak sih? Udah pernah main TNC belum? Nah itu ngeri nggak dulu pertama kali? pertama kali menginjakan kaki di Amino dulu lihat Biasa ya. pasiennya dulu itu ya takut gitu kan, awalnya takut, tapi setelah kita pelajari ilmunya, kita ketemu langsung dengan pasiennya, ternyata bisa kok gitu loh, ternyata butuh hati ke hati aja gitu loh, ternyata nggak semenyeramkan itu gitu, malah ternyata mereka butuh atensi dari kita sebenarnya gitu loh. Orang itu nggak akan ada yang tahu kecuali diri mereka sendiri. Balik lagi, pilihan hidup itu memang kita yang tentukan. Kita tentukan, walaupun kita juga harus mendengarkan nasihat dari orang tua kita bagaimana baiknya. Namun hal yang baik hanya kita yang tahu. Oleh karena itu jalani dengan setulus hati, tekun dan fokus, karena jalan rezeki akan datang dengan sendirinya.